wabarakatuh. Alhamdulillah di episode kali ini aku hadir bersama dengan MS Glow dengan campaign semangat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat mencintai diri sendiri, menyebarkan kebaikan kepada sesama. Nah, setelah sukses dengan berkah kejutan umroh batch 1 dan batch 2, MS Glow pun kembali nih siap menghadirkan program berkah kejutan umroh MS Glow batch 3. Oh ya, Masya Allah beberapa waktu yang lalu MS Glow juga sukses nih ngeberangkatin para pemenang undian berkah kejutan umroh batch 2 dari berbagai wilayah dan latar belakang. Termasuk salah satu pemenang undian umrohnya itu adalah seorang non-muslim yang memberangkatkan ART-nya untuk umroh. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, semoga kalian juga beruntung nih selanjutnya. Yuk ikutan, gampang banget caranya. Kalian cukup beli aja produk MS Glow apa aja melalui seller resmi MS Glow yang bisa kalian cek di msglowid.com. Kamu juga bisa berkesempatan untuk bisa berangkat umroh atau bisa memberangkatkan orang yang kamu sayang secara gratis. Program berkah kejutan umroh MS Glow Batch 3 dibuka sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022. Info lengkapnya langsung aja cek ke official account MS Glow di @msglowbeauty. Jangan lupa hati-hati penipuan ya. Masya Allah, tabarakallah. Nih hari ini aku kedatangan lagi bintang tamu yang sangat inspiratif yang berhasil membuat aku menangis. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau misalnya kadang-kadang tuh nggak ngikutin berita, tapi kalau ada bener-bener yang beritanya memang membuat aku jadi apa ya, lebih bersyukur, memberikan inspirasi gitu. Terus udah gitu sosoknya juga ya membekas lah buat aku ya. Jadi waktu tahun 2010 itu 1 tahun sebelum aku nikah, aku melihat berita beliau itu aku ikutan sedih ya, karena kenapa harus seperti ini gitu kan. Tiba-tiba alhamdulillah di tahun 2022 aku dibuat kembali menangis lagi. Menangisnya itu aku Masya Allahnya sambil melukin anak malam-malam. Aku galau banget tuh, bener-bener aku gak bisa. Aku sampai ngomong sama suamiku, ya air mata aku gak bisa, ini berhenti gimana, aku seneng banget gitu. Padahal kenal juga enggak gitu. Netizen banget gak sih gue. Ini udah ada Mbak Angelina Sondang, Masya Allah. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran loh Mbak, aku tuh malam-malam tuh bener-bener nangis. Yang ada di dalam pikiran aku, itu aku nonton live-nya Mbak waktu keluar. Bebas ya? Waktu bebas, itu aku bener-bener gimana ya, seseorang yang ada di dalam selama 10 tahun terpisah dari anak, yang ngelihat milestone-nya itu tuh aku, karena baru ini aku merasakan kan. Iya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu tuh bener-bener magical gitu loh Mbak. Maksudnya sampai akhirnya takdir Mbak Enji harus melewatkan itu. Menurut aku itu berat banget. Dan aku ketika aku nonton itu aja terus yang ada di bayangan aku sambil melukin anak aku sampai nangis, sampai aku cium-ciumin gitu. Ya Allah, mudah-mudahan aku jangan sampai ngelewatin yang kayak gini. Dan aku juga ngedoain Mbak Enji semoga dengan waktu yang Allah kasih sekarang ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan Allah kasih kemudahan dalam segala urusan Mbak Enji gitu. Sambil berdoa aku itu. Amin ya Allah. Gimana sih Mbak Enji waktu awal pertama kali akhirnya alhamdulillah disisip gitu loh akhirnya nih? Galau sih sebenarnya iya, terus percaya nggak percaya kan. Selama 10 tahun tuh aku nggak pernah tahu hari dan nggak pernah tahu tanggal. Aku mencoba untuk melupakan itu, dan bahkan kalau misalkan udah tiba ulang tahunnya Keanu, pasti Pak Ikna sopir aku atau nggak Mary asisten dulu tuh, dia sempet lah waktu itu kita bilangnya sih lebih ke tamping ya, dia yang Bu besok ya ulang tahunnya Mas Keanu. Oh ya besok tanggal berapa? Tanggal 9. Oh ya oke. Gitu kan. Bulan apa? Oh iya bulan September Bu, besok loh gitu. Karena aku mencoba untuk ya udahlah gitu, aku hanya mau hidup dari sholat ke sholat. Ya aku pikirkan hanyalah ya Allah, ini ada sholat subuh, ntar lagi ya Allah aku mau sholat duha, baru sholat zuhur. Jadi memperpendek masa rentan pemikiran aku. Kalau enggak kan Saskia itu rasanya seperti mau menanti untuk matahari terbit aja kan. Tanpa anak itu udah suatu ya kesusahan lah tersendiri. Sebenarnya kan awalnya aku tuh pas Mas Ajit meninggal masih bergulat dengan aku harus membesarkan anak seorang diri. Nah, tapi belum selesai itu, belum napak, masih berpikir gimana ya, bisa nggak ya saya sebagai single parent. Tiba-tiba saya masuk
Nah itu kan udah ngerasanya kayak dunia runtuh gitu, udah nggak ada harapan. Aku emang sempat untuk berpikir, ya Allah kalau kayak begini nih bener-bener kayaknya saya nggak sanggup gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah bebas juga. Masya Allah. Aku tuh gak ngebayangin hari H di saat Mbak Enji akhirnya harus menerima gitu. Apakah pada saat hari H nih mendapatkan keputusan gitu kan, keputusan harus ditahan. Waktu itu kalau nggak salah kasasi lagi ya? Aku nggak kasasi sih, aku nggak banding, aku nggak kasasi, Oh, tapi memang ditambah. dibanding sama mereka, sama jaksa. Alhamdulillah, makasih loh Pak jaksanya. Akhirnya mendapatkan keputusan itu tuh ada nggak plan yang dibuat sama Mbak Enji nih untuk Keanu gitu? Karena kan pasti kan udah punya mimpi-mimpi nih buat anak tuh harus kayak gini yang tadinya terbiasa. Anak ini masih umur berapa waktu itu ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun itu masih benar-benar harus di bawah ibunya banget kan pasti kan. Tiba-tiba transisi nih harus ngasih itu ke orang tua ya akhirnya. Jadi gimana sih Mbak? Yang pertama tuh kan Keanu struggling dengan selalu mencari papanya. Jadi kan ketika Mas Ajit meninggal kan selalu papa, and then papanya meninggal gitu. Jadi aku tuh masih, ya Allah kalau misalkan Keanu bangun atau apa, papa gitu. Karena mungkin itu adalah lafal pertama gitu kan, mama dan papa. Dan ternyata papanya gak ada gitu. Terus tiba-tiba hanya setahun dari itu dia mulai manggil mama dan mamanya juga gak ada gitu kan. Nah itu kan aku kalau denger cerita baik dari sopir aku, terus misalkan dari orang-orang yang ngedampingin itu kan, makanya aku tuh gak bisa, apa ya Saskia tuh, air mata nih kayaknya gak bisa gitu kalau ditahan. Aku tuh berusaha mati-matian, tapi kalau udah bercerita soal masa-masa itu emang air mata ini susah untuk nggak masuk. coba masuk lagi gitu, karena ngerasanya kan agak perih ya begitu ya, karena itu adalah waktu dimana aku selalu berpikir soal Keanu. Aku berpikir bukan lebih kepada kan aku menyesal kenapa kok aku sebodoh begini gitu kan, akhirnya aku sampai harus masuk begitu. Nah, jadi aku tuh berusaha untuk nggak mikirin diri aku sendiri, tapi yang membuat aku selalu menangis dan menyesali adalah kenapa aku kok sebegitunya sampai akhirnya Keanu harus menanggung tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi dia akhirnya harus dibesarkan dari ustadz ke ustadz, dari teman aku ke teman aku. Jadi dia berpindah-pindah tempat yang seharusnya kita kalau sebagai ibu kan selalu berpikirnya, aduh aku mau begini deh buat anak aku udah mempersiapkan dia sekolah di sini semua. Aku mau dia hidupnya, bahkan kan pada waktu aku ya zamannya aku dulu lah ya, kita anak pertama kan pasti tuh udah bikin baby room segala macem deh kita provide buat anak kita, dan tiba-tiba itu it's gone gitu. Luar biasa banget, Masya Allah. Nah ini kan berbicara soal tadi penyesalan ya. Iya. Artinya di sini aku juga nonton juga waktu itu, sempat aku lihat Mbak Enji minta maaf di ruang publik, mengakui kesalahan yang menurut aku itu mahal banget, itu luar biasa banget. Ketika seseorang bisa di titik terendah tapi dia masih, karena aku banyak juga melihat yang ego gitu loh. Ya udah mendingan mumpung orang lupa gue menghilang aja nih, tapi Mbak Enji tuh bisa yang tampil di publik, benar-benar minta maaf ke publik dan sampai minta supaya perbuatannya tidak dicontoh sama masyarakat. Nah ini luar biasa banget gitu menurut aku. Apa yang membuat Mbak Enji tuh berpikir kayaknya lebih tepat nih untuk berminta maaf ke publik dan minta maaf ke keluarga, dilihat sama seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi emang kayaknya Allah luar biasa ke aku ya Saskia, benar-benar aku tuh nggak pernah menyangka semua insight yang Allah berikan kepada aku akhirnya paling tidak pernah melegakan. Nah terus aku tuh berpikir begini, pada waktu mau bebas ini galau banget. Jadi seminggu sebelum mau bebas itu satu blok kan udah pada nangis ya kan. Jadi karena aku mungkin penghuni terlama di lapas itu, jadi setiap kali aku jalan gitu kan, udah ibu jangan, bukan mereka sih bukan bilang jangan bebas ya, cuman kayaknya mereka juga merasa kehilangan kan. Jadi aku setiap kali masuk keluar kamar itu aku juga nahan air mataku. Kadang-kadang aku merasa ya Allah aku sedih juga meninggalkan mereka kan, karena
kita sholat berjamaah bareng, terus kita nangis mungkin bareng, kita ngurusin ayam bareng, ngurusin lele bareng. Artinya kan seharian itu selama 10 tahun mungkin attach ya. Nah, tapi akhirnya kan saya harus menghadapi bahwa aku kan harus bebas. Nah, 3 tahun pertama kalau ngedenger Bon bebas, kita misalkan ada yang bebas di Saskia kan, aku pasti tutup telinga, aku nggak mau denger. Oh, pengumuman itu Kan, semua iya. tahanan tuh denger gitu? Iya, karena kan kita di Bon bebas kan, Bon bebas atas nama misalkan Angelina Patricia Pinkan Sondag gitu. Nah itu kita di Bon bebas. Nah, aku tuh dengar begitu kan kerasa kayak ya Allah 7 tahun lagi lemes, ya Allah 6 tahun lagi lemes gitu kan. Terus misalkan kalau misalkan ada yang mau pamitan kan, Bu saya bebas besok gitu, karena aku ganti korpe udah 8 kali karena aku kan lama kan, jadi teman kamarku berganti-ganti, jadi setiap kali mereka mau bebas udah nggak usah pamitan, pergi udah ya, pergi ya itu aku pasti akan, pertama aku nangis karena mereka udah lama bersama saya, kedua ada dalam diri saya aku kapan ya gitu. Jadi ketika mereka mau bebas aku udah jalan nggak usah, jangan nengok balik lagi ya, udah pergi gitu, padahal aku lagi nahan kan karena aku nggak tahu kapan aku bebas. Nah ternyata emang hidup itulah siklus kehidupan, dan akhirnya ketika aku mau bebas aku berpikir bahwa 10 tahun kan aku sudah menghitunglah dosaku, dan aku banyak salahnya, aku banyak dosanya, aku banyak khilafnya begitu kan, dan aku nggak mau ada orang lain ikut menjadi seperti aku. Kadang-kadang kan kekuasaan membutakan, kemewahan membutakan. Aku dulu nggak pernah nganggep, pasti pakai tas yang branded, nggak lihat gitu loh sebelah kiri saya tuh udah makan apa belum gitu kan. Aku sibuk ngebangun rumah mewah aku, sementara aku nggak pernah ngeliat yang ada di samping rel kereta api yang bahkan susah untuk mandi yang layak gitu kan. Jadi aku berpikir ya Allah, sebegitunya kah dibutakan oleh dunia. Dan 7 tahun aku mempelajari Al-Quran, aku banyak mendapat insight lah. Aku yakin Allah tuh berbicara lah kepada saya bahwa udah Angie, hidup ini kan hanya sementara. Kamu sibuk ngumpulin bekal di dunia. Nah, rumah kamu nanti di akhirat udah ada belum ya kan? Gede-gedein itu rumah di sini gitu kan, di dunia. Nah, tapi ketika maaf ya, bagaimana mau dianya? Bukan dulu. Susah tidak menangis tuh iya, susah ini ya. Coba ya, aduh korporatif sedikit ya Allah. Aduh, emang begitu, aku tuh berusaha nahan sebenarnya. Susah Mbak, susah lah. Karena ngejalanin soalnya kan. Sampai di mana tadi kah? Ya ngumpulin ya bekal ya. Nah jadi Allah tuh kasih ke aku tuh udah saatnya kamu untuk ngumpulin bekal untuk kamu berjalan panjang menuju surga. Karena kan ternyata kita aja mau ke Singapura, kita aja mau ke Manado lah, pasti aku bawa koper isinya pakaian dalam, pakaian ganti. Aku nih mau ngelaluin jembatan Shirathul Mustaqim, nanti akan dihisap seberapa banyakkah bekal aku. Nah disitulah akhirnya aku merasa bahwa aku perlu mengatakan dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena kan aku dulu nggak ada malunya. Aku beriklan jangan korupsi sementara aku melakukannya. Karena adalah kesia-siaan ketika kita manusia itu udah nggak punya rasa malu. Di depan publik kita mengatakan kamu jangan begini, jangan begitu, begitu. Tapi seakan-akan ya Allah astagfirullahalazim, kita berusaha tampil bersih tapi ternyata kita sedang melakukan hal-hal yang nista. Jadi aku tuh berpikir alhamdulillah ya, Keanu kalau sekarang itu lihat maminya agak dekil karena kan aku kerja di dapur ya gitu. Aku bilang Keanu nggak apa-apa. Kalau sekarang baju luar boleh kotor, insya Allah pekerjaan mami bersih. Kalau dulu baju luarnya bersih, tapi astagfirullah pekerjaannya kotor, nggak mau lagi. Emang Allah tuh nggak pernah salah memilih hambanya. Jadi apa yang sekarang kita kan seperti yang kita tahu ya, Allah itu nggak akan pernah nguji hambanya itu di luar kemampuannya. Ya di sini kita ngelihat ya memang Mbak Angie yang mampu melewati ujian ini, dan masya Allahnya tuh hikmahnya banyak sekali. Bahkan recovery-nya Mbak Angie sekarang aja
itu memberikan insya Allah ilmu yang bermanfaat nih buat kita-kita yang dengar, yang masih meniti perjalanan yang kehidupan ini yang masih panjang. Wah, Masya Allah banget. Nah kan tadi mention sempat akhirnya fokus untuk mengkaji Al-Quran. Iya. Masya Allah. Katanya hafalan juga ya? Alhamdulillah hafal dengan sendirinya. Nah jadi mungkin karena setiap hari kita baca, aku juga amazed dengan bagaimana Allah tuh bekerja dalam diri aku. Kok tiba-tiba 5 lembar hafal ya? Padahal sebenarnya nggak diniatkan. Jadi mungkin karena kita rutin membaca dan Allah menempatkan orang-orang yang benar-benar di samping saya juga kayak aku sekamar dengan Hafizah. Terus ada guru ngaji. Jadi alhamdulillah lah pokoknya itu aku juga tiba-tiba ya Allah kok bisa ya. Dan aku yakin si Allah yang bekerja buat diri aku. Aku nggak punya apa-apa, Saskia bukan siapa-siapa lagi gitu kan. Jadi aku bener-bener udah taruh semua nasibku ke Allah gitu. Udah nggak mau lagi deh. Angie udah, kalau dulu kan masih sombong. Aku dihukum 4,5 tahun kan awalnya. Aduh, udah deh gitu kan, nanti dapat remisi, nanti dapat ini. Tuh Allah tampar lagi kan, naik hukumannya. Allah tampar lagi ada PP 99 nggak bisa dapat remisi. Astagfirullahaladzim, bener-bener aku dienolkan sampai akhirnya aku mempunyai pemikiran bahwa esensi hidup itu emang kita nggak punya apa-apa. Nah, walaupun ini berat buat Mbak Angie kan pastinya ya, 10 tahun ngelewatin hari-hari itu kesepian, walaupun ada keluarga baru di sana, tapi kan pasti ninggalin keluarga inti itu wah berat banget. Nah ini selain anak dan keluarga ada nggak sih sosok yang paling berjasa selama 10 tahun di dalam ini Mbak? Banyak sih sebenarnya ya, tapi yang paling setia itu kan adalah sopir saya. Insya Allah. Aduh aku nggak bisa melupakan kebaikannya karena Ikna itu nggak cuma ngurusin Keanu, Ikna juga mengurusi aku. Jadi kan yang jadwal rutinnya tolong ya Ik bawain baju ganti ibu, karena kalau kita nyuci di dalam dari cucian 10 itu bisa berkurang jadi 7 ya kan. Harap maklum ya gitu. Nanti kan nggak mungkin kita cari lagi. Dan kalau misalkan cuci di dalam kan agak lama kering, karena kan kita harus kita tempel dari baunya yang masih bau pewangi sampai akhirnya baunya jadi bau ketempelan begitu kan. Alhamdulillah ya. Jadi Ikna tuh yang ngurusin aku, terus aku juga merasa bahwa Ikna kan dia memang memegang janji ke almarhum. Jadi ketika Mas Haji meninggal, aku bilangkan sama semua, dulu kan masih punya banyak asisten rumah tangga. Aku bilang ibu sekarang sendiri, kalian mau bagaimana? Otomatis kan kayak ekonomi terganggu nih setelah Mas Haji meninggal kan. Nah kalian dari 5 itu 3 lah yang berjanji di depan makamnya Mas Haji bahwa saya mau amanah ngurusin ibu dan Keanu. Nah tapi ketika aku ditahan, ketika aku udah gak sanggup lagi bayar gaji, akhirnya tinggal 1 orang. Akhirnya tinggal Ikna, karena Ikna itu aku pernah bilang, ibu nggak punya duit nih gitu, gaji kamu gimana ya kan, anak-anak harus dibayar ya. Nah nggak apa-apa bu, nggak apa-apa gitu. Bulan depannya lagi, aduh Ik masih belum ada nih Ik gitu kan. Nah cuman gimana ya gitu, udah kamu kalau mau ngambil kerjaan di tempat lain silakan deh gitu. Ibu nanti ibu cari jalan apa Keanu nanti masuk pesantren. Nah dia bilang enggak lah bu, aku kan udah janji sama almarhum gitu kan. Pada waktu itu kan nggak tahu bulan keberapa bisa dapat duitnya kan. Jadi akhirnya alhamdulillah rumah aku dikontrak dan aku akhirnya bisa ngegaji Pak Ikna lagi gitu. Tapi dia nggak beranjak, jadi 3 bulan nggak digaji pun dia nggak pergi. Dia tetap bisa. Makanya aku bilang ya Allah ya Rahman ya Rahim, bener-bener gitu. Itu aku dikirimkan orang yang seperti gitu. Dan ketika rumahku akhirnya berhasil dikontrak kan aku teriakan, Ikna aku bisa gaji kamu gitu. Apa bu gitu kan, Ikna bukan tenang aja 3 bulan kemarin ini gajinya gitu kan, sekarang kita dapat rezeki gitu. Alhamdulillah lah. Wah luar biasa banget ini ya itulah orang yang dikelilingin sama orang-orang yang mengharapkan ridho Allah juga, itu memang beda ya Mbak, Masya Allah ya. Itu alhamdulillah ya. Susah lo nyari orang kayak gitu Mbak. Apalagi sekarang baru setengah bulan, mungkin kalau udah kita ada ancang-ancang nggak punya duit buat gaji, kayaknya dia udah mengundurkan diri gitu kan. Luar biasa banget ya loyaltinya ya. Iya, aduh loyaltinya. Masya Allah. Nah ada nggak ya habits atau kebiasaan baru nih
yang Mbak Enji dapetin setelah 10 tahun di penjara? Karena kan gini, pasti sebelumnya ya udah pasti jadi diri sendiri, bebas. Ketika di dalam kan kita harus mengikuti rules yang ada kan, apalagi menyesuaikan sama sekian banyak orang, dan mungkin selama 10 tahun ini yang kayak tadi Mbak Enji bilang, ganti orang lagi, ganti temen kamar lagi ya kan. Artinya kan Mbak Enji tuh susah untuk jadi karakter Mbak Enji sendiri. Nah ketika keluar kembali lagi nih ke habitat yang lama nih gitu kan istilahnya, itu gimana sih menyesuaikannya? Nggak mudah sih ya kan, karena biasanya kan aku di sana kita udah punya jadwal tetap ya. Bangun jam, kalau aku alhamdulillah ya, misalkan jam 3 aku udah bangun 3 subuh kan, aku tahajud dulu gitu. Terus habis itu aku sholat subuh, sholat duha, terus aku ke masjid, begitulah rutinitasnya kan. Tapi kan tiba-tiba pas bebas begini kan, lagi misalnya mau sholat tahajud, Keanu bangun gitu kan. Mulailah begitu, baru mulai hafalan lagi komat hamid ya, misalkan ngapal dulu, mami nasi goreng dong gitu kan. Ya Allah, aku bebas loh, India, aku Tapi bebas loh. seneng gak sih anak minta dimasakin loh? Aduh, itu rasanya aku tuh pengen Bahagia sujud banget ya. syukur gitu, sambil ke belakang aku suka bilang mak goblok, mbak Keanu minta aku masakin loh, ya Allah gitu kan. Kan pertama dia masih agak sedikit reject kali ya, mungkin karena dia belum begitu terbiasa. Nah jadi aku tuh, nah terus kesini kan Keanu makin apa ya, care banget gitu dia. Jadi aku kan punya masalah ekonomi yang nggak seperti dulu. Nah jadi aku tuh ngajak Keanu tuh buat hemat-hemat yuk gitu, mulai ngitung kan, kita nih numpang nih di rumah oma opa, tapi kan kita juga harus ngebantu, nggak mungkin kita gratisan terus gitu. Nah dia tuh bisa ngerti. Jadi kalau misalkan dia udah kayak terakhir tuh sepatu bola itu, ya aku tahu dia mau banget itu sepatu bola tuh. Tapi dia tuh karena dia ngeliat muka aku kan pas lagi ngitung-ngitung bon kan, aduh Kin mahal banget gitu. Ntar ya mami jualan lagi, tenang. Oh enggak, mami Keanu nggak suka kok sepatu itu. Enggak, terus dia pergi ke tempat yang diskon. Ya Allah. Terus dia cari mungkin yang harga paling murah kali ya gitu. Yang penting dia bisa main bola mungkin. Enggak apa-apa, ini diskon mami. Kamu yakin kamu suka gitu? Enggak, yang ini aja nanti, tapi tunggu 2 minggu lagi. Mami dapat pesanan catering banyak gitu kan. Ntar kalau udah cair kita balik lagi 2 minggu, kita beli yang ini gitu kan. Karena bedanya lumayan selisihnya. Enggak usah, tapi dia sambil gini, enggak usah. Enggak, Keanu nggak suka yang itu gitu. Itu aku di toko aku pengen nangis. Maksudnya aku, ya Allah, kita kan pengen ngebahagiain anak ya, dan aku tuh tahu bahwa dia mencoba untuk ya membuat aku bahagia gitu. Nanti pulang-pulang aku kan tanya, Keanu seneng kan tapi sepatunya? Seneng kok mami, seneng. Gak apa-apa ya. Aku juga kalau cerita-cerita begitu tuh bener-bener ya Allah. Nah dan akhirnya aku bilang sama Keanu, gak apa-apa, yang penting kamu main bola aja dulu, karena kan aku harus bayar A, B, C, D lah ya buat Keanu. Nah aku bilang, ya Allah Kin, mungkin orang nganggapnya mami banyak-banyak duit, mami berkata banyak tabungannya, tapi sebanyak-banyak tabungan yang kita punya terus 10 tahun di penjara, coba dibayangkan kan, pasti juga akan keluar dengan saldo 0 gitu. Nah akhirnya aku seneng banget, aku sih alhamdulillah banget, aku bahagia banget karena anakku bisa ngerti dan dia akhirnya bisa berkumpul sama aku. Itu poin utama ya. Aduh, poin utamanya udah bisa dikumpul, apapun keadaannya udah bisa berkumpul sama anak aja tuh udah kayak berkah yang luar biasa banget ya, nggak bisa dibayar dengan apapun kan. Iya. Dan aku kan punya batas waktu, artinya kan anak kan pasti juga akan punya kehidupannya sendiri. Aku kan yakin bahwa ya ini adalah titipan amanah, satu saat kan nanti kan rumah tangga. Jadi aku lagi ngejar nih waktu untuk bersama, kan biasanya ibu-ibu ngejarnya kayak sekarang Saskia pasti lagi enjoy banget dengan anak 1,5 tahun. Ya Allah, alhamdulillah banget menggunakan waktunya benar-benar. Jadi masa-masa golden milesnya dia kan pasti kita pengen ngikutin, dan aku kan agak ketinggalan kesini. Jadi kalau aku juga lagi mau deket-deket sama Keanu, aku tuh merasa aku perlu usaha, aku coba cari tahu lagu yang dia suka apa, aku berusaha cari tahu gadget dia apa, bagaimana lah dia berkomunikasi dengan teman-temannya. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah mulai ngerangkul aku loh. Jadi dia udah mulai gandeng, dia udah mulai, aduh ya Allah, itu aku udah bener-bener. Dan dia kemarin aku lagi mau sholat kan, kita kebetulan di jalan, aku bilang, Keanu mampir masjid yuk gitu, kayaknya kita kalau sampai ke rumah nggak nyampe nih sholat maghribnya. Ayo mami,
Keanu jadi imamnya mami. Masya Allah. Kita tuh aku tuh lagi nyetir tuh kayak antara mau nahan gitu ya air mata gitu, tapi aku seneng. Jadi alhamdulillah Allah balaskan dengan ganjaran yang luar biasa Kak. Masya Allah. Masya Allah. Tapi sekarang gimana nih kabarnya Keanu, sehat? Sehat, besok dia ulang tahun, makanya komplain Masya cepat Allah. karena masak ya kan. Dan dia udah nggak minta pesta besar lagi. Iya, iya. Dia udah sangat mengerti. Dia udah mami kita berbagi aja gitu kan. Masya Allah. Aku tuh luar biasa lah. Mungkin kalau aku dulu hidup dalam keglamoran, kemewahan, terus akhirnya aku mengajarkan Keanu hal-hal yang terlalu berlebihan, itu juga mungkin menjadi salah buat aku. Cuman aku emang mau minta sama Keanu tuh buat ngaji, karena biasa lah Keanu masih kalau sholat subuh, ayo 5 menit lagi mami, 5 menit lagi gitu kan. Nanti kalau udah gitu mami udah telat gitu kan. Jadi dia kalau sholat subuh tuh paling berat. Itu ini poinnya nih, aku baru dengar omongannya Mbak Enji, memetik satu hikmah lagi. Kalau kayak tadi Mbak Enji bilang, kalau dulu mungkin nggak ngelewatin fase masalah ini, hidup dalam keglamoran yang seperti dulu, ya mungkin beda cerita lagi nih cara mendidik Keanu ya. Betul. Tapi dengan Allah memberikan ujian ini, yang insya Allah kita sama-sama yakin dan kita berdoa juga, insya Allah mudah-mudahan Keanu jadi anak soleh, jadi jembatan untuk kedua orang tuanya masuk surga. Amin, ya Allah. Yang nantinya Keanu insya Allah bisa membahagiakan ibunya, insya Allah. Masya Allah, Amin, indah. Masya Allah. Skenario Allah tuh udah paling indah deh, Masya Allah. Dari kemarin Keanu kan punya saudara-saudara juga kan ya, ada Zahwa, Alia. Nah itu selama Mbak Enji di dalam, tapi tetap sama mereka juga kan? Alhamdulillah sih, mereka justru sebenarnya yang lebih dekat itu adalah Zahwa dan Alia daripada Keanu ya, karena mungkin Zahwa dan Alia itu kan sama aku tuh dari Zahwa masih 4 tahun. Ya, ada Alia historinya, mereka iya, memorinya udah terbentuk memorinya ya. masih ingat begitu. Iya. Jadi kalau dulu kunjungan itu pasti berantem. Mami aku nggak mau kunjungan kalau ada Keanu. Oh gitu. Kenapa sih? Karena kalau misalkan aku lagi ngomong sama Mami, Keanu nyela melulu ya kan. Jadi aku tuh kadang-kadang pulang ke blok tuh sambil nangis ya. Kalau aku kangen gitu lah sama 3 anak ini gitu ya. Dan mereka tuh sayang banget sama Keanu. Jadi aku tuh Allahu Akbar, bener-bener tuh ngerasa kayak kayak mendapatkan kayak oase di padang gurun deh. Apalagi kan Tete Resa kan begitu support gitu. Jadi kita kadang-kadang, ayo teh gimana teh anak-anak tuh, ayo liburan yuk gitu kan. Nah dulu teh, kalau Tete kan udah mulai take off. Kalau Enji kan masih harus menata satu demi satu dulu ya. Semangat, bisa. Ada cateringnya apa namanya? Kemafut_admin. Bawah sini ya, tolong nih The Sungkars kalau acara cateringnya Mbak Enji dong. Iya dong ya, kalau pesen ya. Pesen ya, alhamdulillah makanan Manado kan. Makanan Manado ya. Tapi memang cari yang halal itu kadang-kadang yang haram yang menggoda tuh suka banyak juga. Iya bener ya. Nah, jadi kan misalkan aku kemarin kayak gitu pesen dapat orderan 500 box kan. Ya Allah itu ngerjain tuh kadang-kadang ada lah berpikirnya, ya Allah kok nasib aku kayak gini ya gitu kan. Astagfirullah jangan gitu kan. Terus dulu pembantu banyak gitu kan. Kalau ini kan potong kunyit sendiri, belanja ke pasar sendiri. Tapi Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hebat. Tapi ya yang penting berkah. Berkah. Karena ketika kita punya semuanya, cuman gak ada keberkahan di situ beda ya. Itu. Happy-nya tuh juga beda gitu. Kosong, hatinya tuh kosong. Dan uang setan dimakan jin sih. Iya. Iya, mungkin katanya banyak depan tapi ibarat katanya ya alhamdulillah lah kalau aku dibersihin di dunia ya. Aku nggak kebayang kalau misalkan Amin, aku amin. astagfirullahaladzim gitu. Kalau misalkan nanti aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan aku itu di akhirat nanti, kan kebayang nggak gimana beratnya. Wah, Masya Allah banget. Ini adalah contoh yang luar biasa banget. Makasih ya Mbak ya, udah Sama-sama. membuka kembali pikiran kita. Insya Allah hati kita juga, semua teman-teman yang nonton ini menjadi reminder lagi gitu loh. Ketika kita Allah kasih ujian, kan Rasulullah sendiri yang bilangnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau hidup ini kan darul bala, dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Nah sebenarnya konsep ini nih yang Mbak Enji, Masya Allahnya udah kayak paham betul gitu ya. Ketika dapat ujian ini ya udah, maksudnya memang hidup ini ya ujian. Dan tadi Mbak Enji bilang tuh Masya Allah banget, mudah-mudahan dari ujian ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang kemarin daripada dibalesnya di sana gitu kan. Allah ya Masya Allah.
Nah ini kan selain ya pastinya dipaksa untuk menjadi wanita yang mandiri, akhirnya kan bisa keluar, enjoy lagi. Pasti kan sebagai perempuan pengen perawatan lagi. Nih kelihatan ya. awet muda tuh, Masya Allah. Aduh, ini sih udah jelita ya, jelang 50 tahun. Nggak kelihatan ya? Ada ya Allah. Nggak kelihatan beneran loh, nggak peres ini. Ada peresnya juga. Alhamdulillah ya. Kalau di sana sih kan memang kita nggak bisa perawatan yang Iya. neko-neko ya. Paling nggak aku karena ada aloe vera nanam sendiri gitu kan. Kalau di keren lapas kan di lapas terus yang namanya sesama saling ganti-gantian facial. Jadi maksudnya sesama napi begitu Iya, kan. iya, Kalau iya, misalnya iya. ada waktu kosong, ya udah tinggal ngambil aloe vera, ngambil olive oil gitu kan. Ya udah mempraktekkan dan saling mempraktekkan begitulah kira-kira. Tapi saya kurasa pertama air wudhu itu benar-benar ya membantu lah. Tapi kalau misalkan untuk perempuan pasti ada keinginan lah buat cantik. Kan nggak mungkin ya misalkan kita tuh mengubur rasa untuk tetap tampil menarik. Yang penting cantiknya itu nggak cantik-cantik yang ya terlalu berlebihan gitu kan. Nanti kalau kita terlalu banyak merubah sana sini, ntar pas di hari akhirnya nanti Allah tanya, Angelina Sondak, aku ciptain kamu kan nggak begini, kok mukanya jadi begitu, kok hidungnya jadi begini kan. Astagfirullahaladzim. Jadi aku maunya yang cantiknya alami aja tanpa merubah apa-apa. Merawat apa yang udah Allah kasih. Betul. Gitu ya, Masya Allah. Oke, next nih apa sih plannya Mbak Enji setelah akhirnya bisa kembali berkumpul sama keluarga? Udah mulai menata dong planning-planning ke depan nih kira-kira apa? Pertama sih aku masih ngurusin mama papaku sama Kianu ya. Terus emang kalau untuk kedepannya aku pengen umroh. Itu Amin aku ya Allah. Bener-bener ya Allah. Pakai bener-bener jasa ada- travel ya, Cilas. Oh ada ya. Oh, dia Ya promosi Allah. loh. Coba tenang nanti gampang itu. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Karena kan aku itu cuman membayangkan untuk beribadah umroh itu kan dari ya imajinasi aku beberapa bikin lukisan soal Ka'bah gitu. Tapi aku sendiri belum pernah ke sana. Aduh, MS Glow tuh ada loh yang umroh. Coba MS Glow. Aku cabut undian ya MS Glow. Please, ayo dong berangkat Iya. langsung tuh Mas ya. Ketik sekarang juga. Nanti sampai rumah lupa loh. Ayo dong, ajak Mbak Enji nih umroh. Iya, aku benar-benar itu pengen. Kemarin alhamdulillah aku udah ngurus paspor Masya Allah. gitu. Karena kan kemarin banyak yang ayo Mbak, tapi aku nggak punya paspor. Jadi harus diurus dulu kan. Dan aku itu kan pas bebas itu kan berkas-berkas ya biasalah karena pindah dari satu rumah ke rumah yang lain ya kan akhirnya Tapi gimana masih ada berkas? alhamdulillah sih enggak. Wah, kebayang itu berkas-berkas 10 tahun yang lalu. Apalagi kan abis masalah, pasti kan Ya, betul. disita-sitain ya. Wah, udah hilang dan entah kemana. Dan kan aku pindah-pindah rumah kan karena kan waktu itu rumah dikontrakin agar supaya biar Sahko bisa sekolah. Alhamdulillah, makasih juga yang buat kontrak gitu ya. Dan setelah dicari, aku sama Mak Goblek tuh kan nyari kesana kesini. Ya Allah, Mak, aku putus asa aku. Udah, aku langsung ke kantor polisi aja gitu kan karena kita udah. Dan aku sekarang ngurus sendiri. Jadi aku jalan kaki masuk gitu kan ke polsek waktu itu. Kan dulu cuma main perintah ya. Iya, Gitu, iya. astagfirullahaladzim tuh, nauzubillah jangan sampai ulang lagi deh begitu ya. Aku datang, aku bilang ya menjadi warga negara biasa. Alhamdulillah sih ternyata agak panjang juga ya prosesnya ya. Tapi Iya. alhamdulillah lah, pokoknya dimudahkan Allah. Jadi pas udah nyampe sana, oh begini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya aku bilang, aku sampai bilang ke Mak Goblek tuh, Mak, segini ya, enggak deh, gue mau zikir, mudah-mudahan cepat nih keluar paspor aku. Alhamdulillah tuh katanya sih udah keluar gitu, tinggal ngambilnya. Kan jadi aku bisa umroh karena udah punya paspor. Tuh hikmahnya lagi tuh. Terbentuk jadi tawadunya keluar tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mahal loh Mbak, mahal. Mahal. Kadang mungkin yang pala-pala batu nih kayak kita nih harus melewati fase-fase ini dulu baru ya kan aku juga ujiannya pasti ada sendiri kan. Dan ketika ngelewatin ujian-ujian aku yang kemarin tuh oke ternyata kuliahnya yang untuk mencapai kehidupan yang abadi nanti ya memang mahal banget. Tapi sebenarnya ujian kita tuh jawabannya udah ada karena jawabannya ada di Al-Quran semua. Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh merasa sulitnya karena emang kita nggak
baca dan kita mungkin nggak nyimak Al-Quran ya kan. Masya Allah. Nah setelah aku dapat begini, ya Allah, masalah rezeki aku ada gitu, tiba-tiba ngajinya dapat al-waqiah gitu kan. Oh iya ya kan, rezeki aku dijamin Allah, ngapain aku terlalu takut gitu. Tiba-tiba aku ngerasa mulai agak tua gitu kan, biasa kan. Nah terus aku baca lagi Al-Quran, ya emang hakikatnya kita kan akan kembali kepadanya gitu. Jadi ada ujiannya, ada juga kunciannya. Solusinya udah hanya Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa banget. Nah, prinsip apa nih yang diterapkan untuk hidupnya Mbak Enji saat ini? Kalau sekarang aku udah nggak kepengen neko-neko ya, alhamdulillah. Maksudnya Allah kayaknya maha tahu deh. Aku itu mungkin dengan kemampuan ekonomi aku yang sekarang ini kan aku belum sanggup untuk beli baju baru. Maksudnya terlalu banyak ya. Badanku nggak dikasih gemuk-gemuk, jadi aku mesti bisa pakai baju aku 20 tahun yang lalu. Baju, tolong baju keluarin. BTS. Aduh, zaman 20 tahun lalu. Jadi bayangkan aku masih Ini nggak naik nggak turun ya berarti? Alhamdulillah. Ini celana juga celana aku ngantor dulu. Gitu. Ini celana 10 tahun yang lalu Iya. udah ada. Nyaris 20 tahun yang lalu lah ya gitu ya. Oh, iya. Sepatu kadang-kadang emang ya, namanya sepatu ya kadang-kadang dia jebol sedikit Iya. gitu. Karena pernah aku pakai juga waktu aku mau fashion show, tiba-tiba dia tung gitu kan. Mak ambil lem deh gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah nggak. Kalau dulu kan kayaknya ada brand keluar begini, duh itu brand apa ya, aduh langsung kan namanya Angelina Sondak dulu kali ya. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah tuh udah bener-bener aku udah ngejalanin hidup tuh apa adanya. Hijab, baju kadang-kadang dapat dari endorsement. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Aduh, luar biasa banget. Tapi ini bisa seperti ini ya hasil dari melewati fase yang yang masya Allah banget ya. Iya, mudah-mudahan ya kita istiqomah. Amin, amin, Terus, amin, Allahumma amin. yang penting kita nggak cepat mengeluh. Aku sempat mau ngeluh kan pas, Iya. duh ya Allah Tuhan, kok begini amat ya. Astagfirullah. So aku istighfar gitu ya, dan udah aku masa sih aku bisa ngelaluin 10 tahun di dalam gitu kan, ketika aku bebas aku harus bisa juga. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, banyak banget pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil hari ini. Aku mau bilang makasih banyak untuk Mbak Enji. Semoga Allah kasih kemudahan dalam setiap langkahnya, Allah tambah rizkinya yang berkah, Allah jadikan keluarganya bisa menjadi qurrata ayun selalu sampai ke surga sama-sama. Amin Allahumma amin. Aku punya kenang-kenangan nih buat Mbak Enji. Ya Allah. Yang umrohnya menyusul dari MS Glow. Ayo lo MS Glow. Ya Allah. Aku kasih produknya dulu. Oke tuh kan produk aja dikasih Iya. gratis kan, nggak perlu beli sekarang. Bisa langsung dicobain nanti ya. Alhamdulillah. Anyway, ini bagus banget ya, ini white Saldiane ya gitu. Karena Oke, aku dapat juga ya sini ya, dapat berarti ya. semuanya dapat. Oke, nanti diajarin ya. Boleh. Yang pakai apa-apa. Macam-macam semuanya ada. Oke. Pokoknya intinya pasti insya Allah kulitnya langsung berubah, dia langsung glow. Terima kasih loh MS Glow. Sama-sama. Jadi kan dalamnya glowing, luarnya juga glowing gitu ya. Nah, that's the point. Alhamdulillah, itu dia episode tutur kata persembahan dari MS Glow bareng Angelina Sondak. Jangan lupa nih buat teman-teman semuanya untuk selalu saksikan YouTube The Sungkars. Nah, follow juga Instagram dan TikToknya MS Glow di @msglowbeauty untuk update produk dan promo-promo terbaru termasuk program berkah kejutan umroh batch 3. Siapa tahu abis ini kalian nih rezekinya. Tapi sebelum itu Mbak Enji dulu yang berangkat tetap. Oke, makasih banyak buat teman-teman juga semuanya. Terima kasih untuk MS Glow juga, dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi, memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.